Sebelum kita mulai ibadah kita, saya menyapa teman-teman semua sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi karena terus semangat. Shalom. 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 Saya menyapa untuk jemaat yang ada di Australia, Amerika, di India, di Indonesia, di beberapa negara yang tidak bisa disebut satu persatu. Yang pada saat ini yang sedang mengikuti Zoom ibadah kita pada malam ini. Baiklah, kita akan mengangkat pujian kita pada malam ini. Yang mengatakan, ujilah aku Tuhan. Yang bisa bernyanyi, kita bersama-sama untuk bernyanyi ya teman-teman. Kita sama-sama untuk belajar. Kita mulai. 1, 2, 3. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Kita mulai dari awal. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Kita sama-sama menyanyi Hosana. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku mulaikan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan, ku cinta padamu Tuhan. Ku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu memiliki kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku
yang duduk di tahta. Ku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagimu Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di dalam hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Glory haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Ibadah kami ya Bapa, dari awal hingga akhir Tuhan. Semoga ibadah kami ini berjalan dengan lancar Bapa. Bapa, berkati juga jemaat-Mu yang hadir malam ini Tuhan, maupun yang belum sempat hadir Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan halangan mereka apa, melainkan Engkau yang tahu. Ya Bapa, berkati semua jemaat-Mu yang ada di grup ini ya Bapa, terutama untuk gembala kami Kak Beni dan Kak Ririn. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati pekerjaan dan usahanya, Engkau berkati ya Bapa. Bapa, ini doa hamba pada malam ini Tuhan Yesus, kami syukur. Amin. Baiklah, kita akan mengangkat lagu yang kedua yang mengatakan hati adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Kita menyanyi bersama-sama dan sambil memuji nama Tuhan. Amin. Ada sukacita? Amin. Tetap semangat ya teman-teman semua. Mari kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Hati semangat yang patah, nyerikan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Katakan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Hati semangat yang patah, nyerikan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, nyerikan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira, nyerikan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Katakan Tuhan senang. Tuhan senang, Tuhan senang.
Tuhan senang. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Amin, amin. Baiklah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan mengangkat sebuah pujian yang mengatakan, menyenangkanmu, senangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita untuk menyenangkan Tuhan. Kita tidak tahu untuk membalas budi kepada Tuhan gimana selain untuk menyembah dan memuji Dia, saudara-saudara. Amin. Yes, amin. Haleluya. Baiklah, tiba saatnya kita akan mendengarkan membawa pujian yang mengatakan menyenangkanmu, senangkan hatimu. Kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuk hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, merlang bagai emas murni. Katakan Tuhan, serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar ku menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hatiku jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar ku menyenangkanmu. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kamu senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Katakan hanya itu kerinduanku,
Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Amin. Saya serahkan kepada yang membawa kebenaran firman Tuhan. Selamat malam untuk kita semua. Shalom. Shalom. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Shalom. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, yuk kita nyanyi sekali lagi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga terus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga terus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, Senangkan hatiku. hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih buat kasih anugerah yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau di dalam setiap kehidupan kami mau hanya menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Jangan biarkan kami melangkah dengan duka yang kami berikan kepadamu Tuhan. Tapi kami mau Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja.
di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau mendengar dan menyenangkan hati-Mu saja, Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami mau dengar-dengaran dengan Engkau, Tuhan Yesus. Tapi kami minta sebelum hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan, kami ikat dalam nama Yesus. Sesuatu yang selalu mengacaukan di dalam setiap apapun kebenaran firman-Mu, kami ikat di dalam nama Yesus. Roh-roh penguasa kegelapan, roh-roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan, pada malam hari ini, Tuhan Yesus, selidiki setiap hati kami, Bapa. Apakah kami menyenangkan hati-Mu saja, Tuhan? Atau kami datang sebagai rutinitas kami, karena kami takut dengan penderitaan kami, sehingga kami mau menyenangkan-Mu, tapi tidak dengan kejujuran hati kami, dan tidak dengan ketulusan hati kami, dan tidak dengan kesungguhan hati kami, ya Bapak. Tuhan, selidiki hati kami, Tuhan. Ujilah apakah kami benar-benar sungguh-sungguh taat kepadamu, Bapa. Apakah kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu? Apakah kami sungguh-sungguh sudah menyerahkan hati kami ke dalam hadirat-Mu saja, Tuhan? Jangan biarkan kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu, ya Bapa, hanya sebagai rutinitas saja. Tapi ajar kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Siapakah kami ini, Tuhan? Kau jadikan seperti biji mata-Mu. Pada malam hari ini, Tuhan, ujilah kami, Tuhan. Selidiki setiap hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu, Tuhan? Tuhan Yesus yang baik, sebelum hamba-Mu menyampaikan firman kebenaran yang daripada-Mu, Tuhan, biarkanlah firman itu seperti pedang bermata dua, mengena kepada hamba yang menyampaikan firman, mengena kepada orang yang mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu saja yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Maaf sebelumnya lupa mengganti namanya. Ini nama Rachel Jessica, ini nama anak saya. Jadi saya pakai handphonenya. Ya, Bu, ya. Sampai sekarang laptop saya belum bagus. Doakan nanti minggu depan Apa yang memperbaiki kamu laptopnya. nangis? Cemburu. Tapi sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau ada kesaksian. Dan sedikitnya Apa yang sebenarnya kamu nangis? Jenny itu ada saya ceritain. Tanggal 7 Desember yang lalu saya berkenalan di sebuah Indogrosir namanya, dengan seorang perempuan yang masih remaja, yang usianya masih 22 tahun.
Singkat cerita, berkenalan begitu, dia membantu saya. Saya kira ini anak perempuan ini kok masih muda, santun, baik gitu. Lama-lama setelah udah sampai di kasir, sampai di bagian pengambilan barang itu dia mendekatin saya. Dia bilang begini sama saya, "Tante, saya boleh pinjam duit?" katanya. Saya kaget. Waktu itu saya kaget. Kok ini baru saya kenal belum ada berapa menit kok udah berani begitu. Saya bilang, saya nggak bisa ngasih pinjam sama kamu karena saya baru kenal sama kamu. Jadi singkat cerita itu saya nggak jadi kasih. Terus dia minta nomor handphone saya kasih, akhirnya kita bertelepon-teleponan. Terus setiap bertelepon-teleponan itu anak itu begitu santun, begitu ramah, menceritakan. Jadi saya itu undang datang ke rumah gitu. Singkat cerita bla 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 bla, dia bercerita begitu. Terus saya pikir, ini anak mungkin dari keluarga tidak mampu. Saya tanya, "Kamu kuliah?" "Enggak, saya tidak kuliah. Saya itu 2 bersaudara." Dia bilang begitu. Sebelum kita menyampaikan firman Tuhan ini ya. Jadi saya bilang, "Kakak kamu, mas kamu yang ini udah meninggal, berarti dia tinggal satu-satunya." Dia cerita papanya di Kalimantan, dia di Sumatera gitu. Akhirnya saya mau membantu dia. Terus membantu yang pertama itu saya kasih 5 juta. Saya kasih 5 juta, terus dia itu besoknya dia datang lagi. Dia bilang, "Tante, ini keuntungannya kita bagi 2." Saya berusaha itu enggak ambil separuh-separuh. Saya berusaha dia lebih banyak karena dia menjalani. Ya. Kedua, singkat kata itu kedua itu dia belanja lagi, mungkin karena Desember atau sampai sekarang musim hujan di Medan, dia enggak ini, dia bilang, enggak sempat menagih, dia bilang begitu. Terus setelah udah itu enggak sempat menagih, saya bilang, enggak apa-apa. Tapi ada perasaan di dalam hati saya, sesuatu yang curiga sama dia. Tapi saya saya bilang sama dia, saya enggak sebutkan namanya, saya bilang, "Kalau kamu mau supaya hidup kamu baik, saya bisa bantu kamu. Tapi ingat, kamu harus jujur sama saya. Ini bukan main-main," saya bilang. "Kalau kamu baik, saya lebih baik sama kamu," saya bilang. Akhirnya, "Iya Tante, begini." Udah. Singkat cerita itu uangnya udah hampir 15 juta. Saya bilang, "Ini kok belum nyetor?" gitu pikiran saya. Terus saya bilang, "Kamu jangan main-main sama saya. Kalau kamu main-main, sebelumnya kamu harus tahu itu om saya, kombes. Terus adiknya suami saya, om kamu," saya bilang begitu, "itu Kopassus. Kamu jangan main-main," saya bilang. Saya udah janjikan, jangan main-main gitu. Ya. Niat baik itu belum tentu baik. Jadi singkat cerita saya waktu itu memang harus berangkat ke Riau. Saya akhirnya tanggal 16 itu rupanya di dalam seminggu itu dia udah menipu saya 2 kali. Dia nggak datang ke Medan, ternyata dia belanja sendiri. Akhirnya saya ini singkat cerita itu ternyata dia nipu saya. Sebelum saya suruh dia datang ke rumah. Saya suruh datang ke rumah, saya panggil ART. Saya bilang, "Kamu buat surat pernyataan sama saya, bahwa kamu janji kapan mau lunasi." Saya tanya dia, kapan dia mau lunasan? Dianya yang tanya, bukan saya minta janjinya. Dia bilang, "Tanggal 16 saya bayar Tante." Udah. Saya sampai tanggal 27 dia tidak membayar. Saya tidak masalah. Cuman waktu saya pergi ke biasanya yang saya antar, dia ngantar barang itu, saya bincang-bincang dengan ibu yang punya toko di dekat terminal itu. Dia cerita begini,
oh saya juga kena tipu. Terus ada lagi mandornya bis-bis itu, oh ini juga, oh saya pikir gini, saya melakukan maaf sebelumnya, kejahatan jangan pernah dibalas dengan kejahatan, karena itu tidak menunjukkan kebahagiaan untuk diri kita. Yang saya bilang itu kita bawa judul firman Tuhan nanti tentang ekspektasi dan nilai kebahagiaan. Jadi sebenarnya hati saya dongkol, waktu itu dongkol. Cuman kenapa sampai saat itu saya tetap mengasihi dia. Sampai sekarang juga saya tetap mengasihi dia. Cuman yang saya takutkan kalau tidak saya beri pengajaran kepada dia, berapa orang lagi yang harus ditipu dia, begitu. Hasil saya telepon ponakan saya bukan untuk membalas dendam, tidak. Kita orang Kristen tidak boleh membalas dendam. Hanya yang saya katakan supaya dia jangan berbuat nakal-nakal lagi kepada yang lain. Itu jadi alhasil kita tidak ada niat untuk memenjarakan juga tidak. Akhirnya saya mengadu ke polsek dengan bukti-bukti yang benar-benar semuanya begitu. Terus kebetulan di polsek itu ponakan saya itu kenal banget sama yang juru periksanya. Terus dia bilang sama saya, Kak, itu akhirnya singkat cerita itu saya bukan bermaksud untuk memenjarakan dia dan saya tidak mau untuk berurusan dengan polisi, pada dasarnya tidak. Cuman saya mau memberi pelajaran kepada dia. Akhirnya saya diketemukan. Bulan Januari kemarin saya diketemukan sama dia dan dia membawa polisi juga gitu loh. Saya bilang sama polisi, saya cerita bla 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 bla. Saya tidak, mulai dia keluar dari rumah saya, apapun kesalahan dia, saya sudah maafkan. Saya tanya langsung dia, saya bilang, buktinya kamu diantar pulang sama Om kan, sama adik kamu, maksudnya putri saya. Berarti tidak ada dendam, tapi kamu tidak beretiket baik, saya bilang begitu. Bahkan saya untuk mengajarin kamu usaha, kalau memang kamu dari keluarga tidak mampu, mari kita sama-sama. Saya bantu kamu, tapi kamu mengkhianati saya bilang begitu. Jadi datang juru periksanya bilang, akhirnya cerita-cerita, singkat ceritanya, juru periksanya bilang, dia akhirnya mau damai, dia bilang gitu. Intinya memang itu, saya tidak, tapi saya udah siap untuk tidak dibayar saja duitnya, saya sudah siap. Dan itu polisinya di juru periksa itu bilang begini sama saya, itu kakak kalau dia mau minta damai kakak bisa loh, lebih dari segala kerugian yang kakak ini dapat gitu, kakak bisa. Saya bilang tidak, saya nggak mau begitu. Cuman saya mau suratnya itu, dan itu nanti saya kasih tunjuk di terminal itu bahwa saya sudah memberi pelajaran sama dia. Tidak ada niat untuk apapun, supaya pembelajaran sama dia jangan sampai dia berbuat nakal lagi. Karena apa? Yang saya pikir apa? Buat saudara-saudara semuanya, saya pikir dia masih muda. Dia masih muda, sama-sama orang Kristen gitu, dan dia pisah dengan orang bapaknya dengan ibunya pisah. Udah, saya mau dia supaya baik. Jadi waktu kemarin itu udah sampai bilang gini, sampai ke penjara pun kita siap untuk, tapi kita tidak ada niat untuk hal itu. Alhasil kemarin pas seminggu yang lalu itu, 10 hari yang lalu itu dia damai, dia minta damai apapun, tapi juru periksa itu bilang sama saya, Kak, itu jangan hanya cuman kerugian aja, semuanya harus kamu perhitungkan. Kakak bisa minta 50 juta, minta ini, tapi saya tidak mau melakukan hal itu. Karena
berarti kita tidak ada kasih, berarti kita ada marah, kita ada dendam, kita ada benci gitu. Saya bilang tidak, saya tidak mau meminta lebih dari yang kerugian saya. Saya tidak mau dan saya tidak ada niat kalau dia memang melakukan itikat baik. Saya cuma sampaikan kepada dia, jangan pernah mau melakukan hal itu. Saya deketin dia waktu kemarin itu, saya bilang begini, kalau tidak kamu orang yang mengasihi Tuhan, dan saya orang yang mengenal Tuhan, kemarahan saya sebagai manusia, saya bilang begitu, tidak akan bisa selesai. Tetapi saya ingat, apakah dengan kita marah, apakah kita dengan dendam, ada bahagia di dalam kehidupan kita? Tidak ada. Tidak ada kebahagiaan di dalam hidup kita. Saya bilang, jangan pernah untuk melakukan hal itu lagi. Apapun keadaan kehidupan keluarga kamu, jangan pernah melakukan kejahatan. Jadi kalau keluarganya sudah berantakan, apakah dia mau berantakan? Itu aja cuma saya pesan. Ingat, beda kamu sama keluarga, kehidupan keluarga kamu apa? Kalau kamu tidak mencerminkan kebaikan. Itu aja cuma pesan saya. Akhirnya saya terima damai, saya terima apa untuk dicabut perkaranya, saya terima. Maaf sekali lagi, saya tidak kan pernah mau berurusan untuk kepolisian apapun, tapi hanya untuk mengajari dia bahwa hal itu tidak berkenan di mata Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Jadi setelah saya udah nyampaikan hal itu, ada timbul rasa kebahagiaan sama saya. Jadi sampai itu yang juru periksa aja bilang, wah kakak rugi, kakak udah balik ke sana, balik ke sini, udah bawa saksi, udah begini. Tapi saya bilang tidak. Saya bilang tidak. Saya melakukan hal itu untuk memberi pelajaran, bukan untuk balas dendam. Saya cuma mengingatkan jangan ada sampai orang lain seperti saya menjadi korbannya di luar saya begitu. Itu aja yang cuma saya bilang sama polisi itu. Saya tidak mau memenjarakan dia, saya tidak mau kalau dia memang damai. Ya, cuma saya minta jangan pernah lagi di luar sana dia melakukan kejahatan seperti yang dilakukan kepada saya, bahkan lebih itu. Jadi puji Tuhan, kalau segala sesuatunya, apapun yang berkenan di hadapan Tuhan, kita cek diri kita. Apakah kita karena dendam, apakah karena kita ada kepahitan, kita melakukan balasan kayak gitu, itu Tuhan tidak berkenan di dalam setiap perkara apapun di dalam setiap kehidupan kita. Itu buat teman-teman saudara terkasih semuanya, bahwa perbuatan balas dendam Tuhan tidak berkenan. Karena segala apapun yang dilakukan, pembalasan itu bukan hak kita. Pembalasan itu adalah Tuhan Hakim yang adil. Jadi dengan hal yang cerita masalah saya itu, saya bilang, saya melakukan hal itu bukan balas dendam, supaya pelajaran jangan ada lagi korban-korban yang lain yang dilakukan seperti saya, yang dilakukannya kepada saya. Tuh, jadi untuk dengan hal itu kita jadi ada nilai kebahagiaan sama kita. Jadi puji Tuhannya juru periksa itu juga ini ya, ngerti dengan keadaan saya, kenapa saya ini, karena intinya bukan balas dendam. Jadi saya berbahagia, saya tidak menjadi orang-orang yang kamu pukul saya balik pukul kamu gitu. Belajar untuk tidak membalas kepahitan dengan kepahitan. Jadi sekarang saya buat untuk firman yang saya sampaikan sekarang tentang investasi dan nilai kebahagiaan. Kita bisa berencana di dalam hidup kita, tetapi harus dalam koridor Tuhan. Kita bisa melakukan apapun, tetapi harus di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita jalan maunya semau gue gitu loh, kata orang Jakarta itu bilang semau gue tuh, jangan. Tapi berjalanlah di dalam koridor Tuhan.
hidup ini memang sangat mudah sekali kita keluar dari jalur Tuhan. Kenapa? Saya bilang karena itu ya dendam apa gitu bisa. Tapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Itu tidak berkenan. Kita bisa tetap bahagia bagaimanapun keadaan kita, pernyataan dalam hidup itu. Kenapa? Kenapa kita harus bisa bahagia walaupun penderitaan ada datang di dalam kehidupan kita? Karena kebahagiaan itu kita yang buat. Jadi badai apapun di dalam kehidupan kita bisa bahagia. Apakah kita dengan tidur beratapkan rumbia, berlantai tanah, kita tidak bahagia? Kita bisa bahagia. Tergantung bagaimana kita menerima keadaan kita. Apakah dengan penderitaan kita misalnya berseberangan dengan suami kita, berseberangan dengan teman kita, berseberangan dengan saudara-saudara kita, menjadi kita tidak bahagia? Tidak. Kebahagiaan itu ada di dalam setiap diri kita masing-masing, bagaimana membuat kita menjadi bahagia. Tapi yang saya bilang sama teman-teman itu, buatlah kebahagiaan hidup yang berasal dari koridornya Tuhan. Jalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi bukan bahagia apakah kita pergi ke diskotik, joget sana, minum sana, itu kebahagiaan. Kalau orang dunia bilang itu kebahagiaan, tetapi sesaat. Tapi kebahagiaan yang benar-benar bahagia, dalam suka, dalam duka kita tetap bisa happy, itu bersama-sama dengan Tuhan. Monggo, saudara-saudara semuanya yang saya kasihin, coba kita ke diri kita masing-masing untuk ekspektasinya ke diri kita, apakah kita mampu untuk berbahagia, tergantung dari kita. Makanya panggilan dalam hidup kita katanya adalah penderitaan, ikut Yesus adalah menderita. Tidak. Kalau ikut Yesus dengan secara hati yang tulus, ikhlas, dan mau, apapun keadaan kita, tetap kita bahagia. Jadi, si Yuni itu udah ditinggal suaminya, anak-anaknya dibawa lagi, kok dia masih bisa tertawa? Masalah pekerjaannya dia lagi begini, kok dia masih bisa tertawa? Kenapa saya bisa tertawa? Karena ada Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Buat saudara-saudara semuanya juga, saya minta, mari kita bahagia apapun masalah di dalam setiap kehidupan kita. Jadi penderitaan itu apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan izinkan agar kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bukan menjadi melihat penderitaan, kepahitan, tidak. Tapi yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan izinkan agar kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Apapun yang terjadi, pencobaan di dalam hidup kita itu supaya semakin naik level, bukan semakin turun. Tapi itu semuanya tergantung kita. Apakah kita mau semakin jatuh terpuruk? Apakah kita mau naik level? Saya mau tanya sama teman-teman, saya mau cerita juga sama teman-teman. Saya mau bilang, saya sudah direndahkan orang sampai serendah-rendahnya, sampai orang yang merendahkan itu tidak mampu lagi membuat saya sampai serendah-rendahnya. Tapi saya tetap bahagia. Saya dihina sama orang sampai sehina-hinanya. Tapi saya sampai mereka itu udah nggak mampu lagi menghina saya gitu loh. Karena sudah sampai titik terendah. Itu titik terendah itu gimana? Kalau di Cina itu katanya udah minus derajat dinginnya gitu. Sampai udah nggak bisa dingin lagi. Udah lebih di bawah. Itu pernah saya alami di dalam level kehidupan saya, sampai siapapun tidak bisa merendahkan saya, sampai siapapun
pun tidak bisa menghina saya karena saya sudah terlalu terhina, karena saya sudah terlalu terendah. Tapi ingat, Tuhan Yesus tidak berkenan untuk merendahkan saya. Dia angkat saya ke level yang lebih tinggi, ke level yang lebih tinggi, sampai saya merasakan direndahkan, saya merasa bahagia, dihina, saya merasa bahagia karena ada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi Amin. nilai kebahagiaan, ekspektasi dari nilai kebahagiaan itu sampai orang udah nggak bisa lagi merendahkan kita karena kita sudah rendah, karena orang udah nggak bisa lagi menghina kita karena kita udah sangat-sangat terhina, tapi kita tetap bahagia. Jadi masalah itu bisa terjadi itu karena kadang pilihan kita buat sendiri. Contohnya firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kamu jangan melakukan dosa. Kita udah tahu itu dosa. Contohnya, kita udah tahu itu api. Kita deketin itu api. Kita sudah tahu bahwa nanti akan masuk di situ. Kita masuk di situ. Itu satu. Masalah bisa terjadi karena pilihan kita. Terus, terkadang masalah itu bisa terjadi karena orang lain. Kita sudah bahagia, tapi orang lain tidak senang melihat kita bahagia. Dibuatlah masalah di dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita mau orang lain membuat kita masalah, terus kita ikut dalam ceritanya yang dibuat mereka supaya kita menderita? Jangan mau. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap bahagia. Karena apa? Saya mau bilang sama teman-teman, saudara-saudara terkasih, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi di dalam setiap kehidupan kita. Napas kita Amin. dan tidak pernah meninggalkan kita. Saya mau bilang sama kalian semuanya, saudara-saudara terkasih, jangan pernah mau untuk dibawa ke arah yang tidak membuat kita bahagia. Tapi berjalanlah pada kebahagiaan hanya ada satu. Yesus sumber bahagia. Yesus sumber kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Tapi Amin. masalah juga yang ketiga, masalah bisa terjadi karena pilihan. Apa yang muncul dalam kehidupan kita itu tidak pernah terpikir sedikit pun di dalam hidup itu. Itu terjadi sebab kita optimis. Tapi apa yang terjadi tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya, kita berencanakan nanti punya suami yang harus begini, harus begini, harus begini. Kita berencana nanti setelah usiaku begini, saya harus punya mobil begini, saya punya rumah begini, saya bisa begini. Itu kadang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, tapi rencana kita gitu loh. Tapi semua itu bisa aja terjadi. Raja Salomo adalah raja terkaya di seluruh dunia dan sampai saat ini siapapun belum pernah mengalahkan kekayaannya. Nah, apakah saya mau tanya sama saudara-saudara semuanya? Apakah Raja Salomo bersalah di dalam hal itu? Tidak. Tidak. Kenapa saya bilang? Karena apapun rencana di dalam kehidupan dia letakkan di dalam koridor Tuhan Yesus. Coba kita buka Filipi 1. Kita buka Filipi 1 ayat, sebentar ya, saya buka di Filipi. Sebentar. Filipi 1 ayat 1 sampai 12 saya baca ya. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi kita yang ada di persekutuan ini, KJK Overchurch ini, dalam setiap doa, mari kita selalu saling untuk
mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita doakan. Mungkin saya secara pribadi tidak bisa mengenal satu-satu saudara-saudara terkasih yang di jemaat Christus Overseas ini, keluarga jemaat Christus Overseas ini. Tapi di dalam setiap doa kita untuk membawakan saudara semua ke dalam tangan Tuhan, penyertaan Tuhan. Jadi di dalam Filipi ini kan dibilangnya, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nah, jadi saya balik lagi itu kalimat itu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat keluarga jemaat Christus Overseas. Walaupun kalian dan saya belum pernah bertatap muka satu dengan lain. Itu saya ganti kalimatnya. Jadi, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saya selalu mengingatkan di dalam doa-doa saya, apapun permasalahan di dalam setiap kehidupan saudara-saudaraku yang saya sendiri tidak mengenalnya satu dengan yang lain, tetapi dengan keluarga jemaat Christus Overseas ini, saya tetap mengasihi semuanya. Itu yang saya bawa di dalam doa-doa saya. Makanya di dalam Filipi 1 ayat 1 sampai 12 itu saya balik-balikin itu untuk kita. Jadi setiap saya baca itu yang saya ingat keluarga jemaat Christus Overseas gitu. Jadi aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Saya mengingat KJK Overseas ini dari pertama sampai sekarang. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir Kristus Yesus. Mari kita tetap satu untuk menyebarkan firman Tuhan melalui AJK Overseas ini, tetap kita menjadi satu dengan yang lain. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan menubuhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Jadi saya selaku di KJK Overseas ini, saya selalu satu dengan yang lain itu untuk mengingat semuanya teman-teman di sini, saudara-saudara terkasih di sini, bahwa kita tidak dibatasi oleh apapun juga. Seperti yang dibilang Kak Beni itu, Pak Agem kita tidak dibatasi oleh gedung, kita tidak dibatasi oleh ruang, jarak dan waktu, kita tidak dibatasi, tapi kita dipersatukan oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya setuju apa yang dibilang Kak Beni, bahwa kita tidak dibatasi oleh tembok, bahwa kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena bait kita yang sesungguhnya adalah diri kita. Bagaimana diri kita bersekutu kepada Tuhan Yesus. Yes. Jadi buat teman-teman, jadikan diri kita ini adalah bait yang sesungguhnya, yang diminta Tuhan Yesus itu bukan bangunan yang indah. Itu kita tempat berkumpul. Tapi dengan Zoom ini pun, mari kita buat Zoom ini, Zoom yang indah. Sama seperti bangunan yang indah. Amin. Tempat kita berkumpul setiap hari Rabu, Sabtu, dan Minggu. Bahkan di luar itu mungkin kita japri sekali satu dengan yang lain. Mari kita buat itu. Jadi tidak secara kebetulan di Filipi 1 ayat 1 sampai 12 itu tidak. Rasul Paulus juga mendoakan satu dengan yang lain orang-orang yang teman-teman sama dia untuk memberitakan firman Tuhan di dalam Filipi 1 itu
ucapan syukur dan doa. Jadi dalam saat kita mengucap syukur, kita ingat keluarga jemaat Kristus Oversize. Dalam doa kita juga kita ingat keluarga jemaat Kristus Oversize yang setiap waktu kita suka sharing firman Tuhan. Begitu ya saudara-saudara. Jadi terkadang orang yang kita cintai kadang pergi sehingga kadang kacau hati kita, atau masalah-masalah ada yang di dalam kehidupan kita sehingga kacau di dalam kehidupan kita, tidak. Jadi saya minta untuk saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah jadikan keluarga jemaat Kristus Oversize ini, persekutuan kita ini, gereja yang bait Allah untuk diri kita sendiri melalui keluarga jemaat Kristus Oversize ini, membawa permasalahan setelah kita udah selesai persekutuan. Masalah itu kita ambil lagi ke dalam kehidupan kita, jangan. Setelah kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saudara-saudara semuanya kita ikut melepaskan beban penderitaan kita. Tapi yang kita ingat satu, hanya kemuliaan Kristus ada di dalam setiap kehidupan kita. Jadi penderitaan itu bukan kita semakin jatuh, semakin ke dalam, tetapi membuat kita semakin tahan uji. Ingatlah di dalam Filipi 4 ayat 4, saya buka ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi setelah kita sudah selesai misalnya persekutuan ini, tetap kita bersukacita. Tetap Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah tinggal di luar hadirat Tuhan. Jadi istilah kehidupan kita menjadi lebih bahagia karena ada Tuhan Yesus di dalam setiap musim kehidupan kita. Seperti lagu, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah sekalipun kita ditinggalkan. Amin. Tak pernah sekalipun kita ditinggalkan. Sekalipun kita tidak pernah ditinggalkan. Ya tak? Bersamamu Bapa, ku lewati semua kan penyertaan-Mu, anugerah-Mu. Itu yang kita perlukan. Bukan bersamamu Tuhan, tapi kita tidak mau melepaskan penderitaan kita. Bersamamu Bapa, ku lewat, tapi tetap setiap lihat suami kita, kecut banget hati kita. Gimana mau suami kita mau senang lihat kita? Kita aja udah, lu buat sakit hati gue, sekarang gue bikin. Bedanya kita dengan anak-anak dunia apa? Tidak ada toh. Kalau kita dipukul, kita balik pukul, beda kita sama yang memukul itu tidak ada. Tidak ada. Oke, saudara-saudara? Yes, bilang. Yes. 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 Dan dunia. Buat kebahagiaan bahwa kita harus berbeda dengan dunia. Karena dunia itu tidak bisa menjanjikan kebahagiaan. Hanya bersama dekatan Bapa itu kita merasa kebahagiaan. Jadi isi hidup menjadi bahagia karena Tuhan Yesus ada di dalam setiap musim hidup kita. Sehingga badai apapun di dalam setiap kehidupan kita semua, tetap kita merasa bahagia. Seperti saya, teman-teman, saya mau cerita buat teman-teman. Hari ini pun saya masih tetap di saat ada masalah terus. Tapi hari ini dan sampai selama-lamanya, walaupun penderitaan itu ada, saya tetap tersenyum. Saya tetap bilang, Tuhan Yesus baik. Walaupun saya dihina, saya bilang saya bahagia. Walaupun saya disakiti, saya bahagia. Itu ekspektasi di dalam setiap kehidupan saya. Kalau saudara-saudara bilang, lo bisa aja ngomong Yun, lo nggak tahu apa yang penderitaan gue ini. Siapa yang bilang?
masalahmu tidak lebih banyak dengan masalahku. Tapi mari ayo kita semua bangkit, lepaskan itu semua. Karena orang-orang yang menderita Tuhan Yesus tidak senang. Dia tidak mau melepaskan penderitaan itu, biar Tuhan Yesus yang beban. Karena dia sudah tersalib di kayu salib untuk menyelesaikan segala masalah di dalam kehidupan kita. Nanti saudara-saudara, teman-teman semuanya bilang, lu nyakitin gue nggak sakit. Lu mukul gue, lu menghancurkan gue tetap bahagia. Gue tetap happy. Karena apa? Ada Tuhan Yesus. Ada. Menangislah di hadapan Tuhan. Tertawalah di hadapan Tuhan. Percaya atau tidak, saya suka ngomong sama Tuhan itu seakan-akan Tuhan Yesus itu ada di hadapan saya. Di saat saya berdoa, saya bilang, saya ngadu itu seperti kayak anak-anak. Tuhan, kayak cerita, curhatan, misalnya sama teman saya. Padahal dia tidak terlihat, tapi saya bisa merasakan. Mari kita sampai ke level yang itu. Kita karena sudah apa? Sudah terbeban. Kalau kita masih terbeban, berarti kita belum sampai ke level kemenangan. Mari kita sama-sama bicara sama Tuhan. Kita bikin dia, Yesus kekasih jiwaku. Benar enggak? Coba tanya hati kita. Benarkah Yesus kekasih jiwa kita? Kita sendiri yang menjawab. Jadi, mau susah kayak apa, mau masalah kayak apa, mari kita bahagia, mari kita happy bersama Tuhan. Jangan bersama dengan dunia, bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga kita berjalan di tengah-tengah dunia bersama koridornya Tuhan. Percayalah saudara-saudara terkasih, kita pasti bahagia. Apakah Rasul Paulus sampai ke finish? Dia tetap bahagia. Maaf, sampai itu matanya dicongkel loh. Tapi dia tetap bilang setia sama Tuhan. Mari sampai ke level itu. Jadi kita tidak punya alasan untuk tidak bahagia. Bersama Tuhan Yesus kita tidak punya alasan untuk tidak bahagia. Itu yang saya minta buat teman-teman. Mari kita semakin kuat gitu loh. Jangan bilang sama saya, Yuni, Deyuni, bisa tidak, karena ada kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Makanya kita berani. Jadikan kita adalah Tuhan, jangan firman yang kita sampaikan kita tidak bisa melakukannya. Jadilah pelaku Tuhan. Mulailah dengan diri kita sendiri. Ayo bangkit. Jadi, karena Tuhan tahu setiap cerita di dalam setiap kehidupan kita, percayalah. Sekecil apapun Tuhan tahu cerita kehidupan kita. Cerita kehidupan saya, cerita kehidupan Kak Beni, cerita kehidupan Ciseli, cerita kehidupan Jenny, cerita kehidupan Naurusi semua, Elsa, Mama Nina, semua tahu. Tuhan tahu sekecil apapun itu tidak pernah tidak dilalui Tuhan. Tuhan tahu semua cerita kehidupan kita. Jadi mari kita cerita berbahagia bersama-sama Tuhan Yesus. Semua punya cerita di dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun ada katanya di dalam, sekalipun pohon ara tidak berbuah, kambing domba tidak menghasilkan, tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Sekalipun kambing domba tidak menghasilkan, pohon ara tidak berbuah, tidak ada alasan untuk tidak berbahagia. Mari kita berbahagia. Sekarang saya mau tanya sama teman, sekalipun keadaan COVID yang sama sekali di dalam setiap seperti saya, apakah saya kemungkinan tidak di PHK? Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya tetap bahagia. Karena saya tahu apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Saya percayakan hal itu. Dan setiap perkataan firman Tuhan itu selalu saya aminkan. Jadi kalau dibilang yang namanya berkecukupan, yang menentukan berkecukupan atau tidaknya diri kita sendiri.
yang membuat kita bahagia kita. Yang saya bilang sama tuh kita saudara-saudara, mari kita bawa kehidupan kita ke dalam Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan pengorbanannya di kayu salib. Dia sudah menangkan kita. Dia sudah membuat kita sampai ke garis finish dengan kematiannya. Zamannya Tuhan Yesus dulu, kematian yang paling hina adalah kematian tersalib. Itu pun sudah dilakukannya. Jadi kita harus menang di dalam apapun masalah. Seperti yang dibilang, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Jangan pernah meragukan kasih-Nya. Jangan cuma berani kita nyanyikan bersamamu Bapa. Terus setelah itu Tuhan, berapa lama lagi aku menderita? Tuhan, lepaskan ini. Jangan. Saat kita nyanyikan, angkat pujian, angkatlah hati kita, angkatlah jiwa kita. Lakukanlah itu dengan benar-benar dalam kehadiran Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Jadikan lagu itu lagu yang indah di dalam hidup kita. Mari saudara-saudara semuanya. Saya mau bilang sama teman-teman, saya menyampaikan firman kebenaran, firman Tuhan, bukan karena saya tidak menderita, tetapi saya menderita, saya bahagia. Haleluya. Saya mau tanya teman-teman, saya mau cerita teman-teman. Kesaksian hidup saya bilang, mereka bilang, Mbak Yuni, kenapa sih suka belanja ke pasar gitu? Itu saya harus membagi. Kenapa saya suka ke pasar? Yang becek, yang kalau pulang itu saya harus sikat kaki saya. Karena itu lumpur. Saya harus milih ikan. Kenapa nggak ke supermarket? Kenapa nggak ke warung dekat rumah saya? Karena duit yang setiap bulannya saya dapat itu, kalau saya ke supermarket, kalau saya ke warung hanya cukup 2 minggu saja. Makanya saya pergi ke pasar. Kenapa? Anak Tuhan harus bijak. Jangan dari kekurangan kita tidak mampu untuk memberi. Bukan karena saya berkecukupan, makanya saya memberi. Bukan karena saya bahagia, makanya saya bahagia. Tidak. Karena saya menderita, saya bahagia. Bukan karena saya berkelebihan, makanya saya memberi. Bukan karena saya bahagia, sehingga saya bahagia. Bukan karena saya tidak punya masalah, sehingga saya bahagia. Tidak. Kita boleh japri-japrian satu dengan yang lain. Kak Yuni,
Bu Yuni, saya mau tahu cerita hidupmu. Tapi saya mau bahagia. Saya udah bilang waktu sebulan yang lalu ya, sebulan lebih, saya sudah jatuh, ketimba tangga, masuk got, banyak kotorannya, begitu naik dari got itu digigit anjing, anjingnya anjing gila lagi. Kan sempurna. Tapi saya membawa itu semua ke dalam kebahagiaan koridornya Tuhan. Sampai saat ini, saudara-saudara, jangan pernah lepaskan kasih Tuhan. Saya kadang mau memerdekakan hati saya, merendahkan hati saya dengan cara bersekutu dengan Tuhan. Saya mau melakukan doa puasa. Jadi saya mau iniin diri saya gitu loh. Saya menghajar diri saya supaya apa? Supaya saya bahagia. Saya melakukan itu bukan supaya saya kurus, mau makan saya satu gudang, mau makan saya sedikit, memang dari dulu begini. Nggak bisa gemuk, memang begini ya, gemuknya udah sebatas ini. Apakah kita tidak mau? Oh, nanti kalau kamu doa puasa, kamu hulu hatinya, tidak. Percayalah kalau dengan tulus kita minta sama Tuhan, melatih diri kita dengan doa dan berpuasa, Tuhan akan berkenan di dalam setiap kehidupan kita. Percayakan hal itu. Yakin. Jadi kemarin itu saya mau cerita sama saudara-saudara, kemarin itu saya ada masalah yang saat itu saya, kesaksian saya, saat itu saya puasa. Kembali saya tetap manusia. Dagingan saya juga masih belum bisa hilang. Karena apa? Saya masih manusia. Tapi belajarlah minta ampun sama Tuhan. Saya dimarahin, saya ikut marah juga gitu. Lah, saya pikir begini, lah saya kan lagi puasa, saya mau merendahkan kehidupan hati saya. Kok saya juga dia marah, saya terpancing. Tapi ingat, minta ampunlah kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Kita kan belajar doa berpuasa, kita kan untuk merendahkan diri kita, bukan menjadi rendahan. Kita rendah bukan menjadi rendahan. Kita murah bukan menjadi murahan. Kita bermurah hati bukan murahan. Jadi buatlah ekspektasi, dan saya kasih judul ini, sharing firman Tuhan ini tentang ekspektasi dan nilai kebahagiaan. Rasul Paulus pun juga dalam menyampaikan firman Tuhan, apakah dia enak-enak saja? Tidak. Dia sampai buta, sampai dicongkel matanya, sampai di penjara. Kita belum. Tapi percaya, bersama Tuhan kita melewati begitu. Apakah dengan keluarga jemaat Crisis of Process ini yang cuma segelintir ini, bisa dibilang dilihat untuk jemaat-jemaat, ada lu masuk persekutuan itu, keluarga jemaat Crisis of Process, sedikit, orangnya banyak masalah. Tidak. Percaya buat saudara-saudara semua, kita semua nanti akan dibentuk seperti bejana yang Tuhan Yesus kehendaki. Percayakan hal itu. Dan itu harus kita aminkan. Mari teman-teman, aminkan hal itu. Buat semuanya, Jeyuli, siapapun itu semuanya. Satu persatu saya panggil itu, siapapun kalian, mari kita bersatu. Ya, mari kita kuat di dalam firman Tuhan. Jadi kita pemenang. Rena juga harus, Mama Nina juga harus, Mama Lina juga harus. Kita semua harus jadi pemenang. Feby yang suka bilang, jangan lupa ya, harus kita semua pemenang. Terkadang saya pikir begini loh. Mungkin ada orang yang melihat, lu juga tinggal di tempat ini, tapi lu kok masih bisa bahagia, lu masih bisa tertawa. Itu karena ada Yesus.
Jadi jangan kita cuman hanya bilang, Yesus, Yesus, di saat menderita, di mana kau Tuhan, di mana keadilan? Jangan pernah pertanyakan keadilan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Raja yang adil, adalah Hakim yang adil. Jadi jangan pernah pertanyakan di mana keadilan itu. Jadi tiga-tiganya yang saya bilang, masalah bisa terjadi. Satu, karena pilihan kita. Dua, karena pilihan orang lain. Tiga, karena pilihan yang muncul dalam kehidupan kita. Kita boleh semuanya itu, boleh keinginan boleh. Gantunglah, katanya seperti dibilang, Soekarno, sampailah setinggi mungkin cita-citamu. Tetapi kalian namanya oret labora, bekerja sambil berdoa. Tetapi kalau tidak tercapai, jangan bilang, di mana Tuhan engkau keadilan itu? Di mana engkau Tuhan saat aku dipelintir sama suamiku? Di mana Tuhan saat aku disakitin sama saudaraku? Di mana Tuhan saat aku dimarah-marahi mertuaku? Tuhan Yesus bilang, aku tetap ada di hatimu. Engkau saja yang menjauh dariku. Engkau saja yang cari-cari di mana. Aku hanya sejauh doa, ya dia bilang. Aku hanya sejauh doa. Tuhan Yesus sudah bilang begitu. Jadi saya bilang dalam Filipi 1, firman Tuhan tadi Filipi 1 ayat 1 sampai 12. Dibilang Rasul Paulus, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku selalu berdoa mendoakan keluarga jemaat Kristus Overchurch dimanapun berada. Dalam suka dan duka, sertai mereka semuanya Tuhan. Dalam segala kekurangan mereka, cukupkan mereka Tuhan. Dalam segala penderitaan mereka, mampukan mereka Tuhan. Berdoalah, satukan hati kita. Kita boleh jum. Ingat bahwa bait Allah sesungguhnya hati kita. Mari kita satu dengan yang lain, mempersatukan hati kita. Jarak dan waktu tidak menjadi penghalang. Amin. Itu kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di Filipi 1 ayat 1 sampai 12. Jadi mari kita saling satu dengan yang lain, saling merindukan dan saling mengasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ekspektasi dan nilai kebahagiaan menjadi pilihan kita. Oke? Salam semuanya. Jadi kalau di Indonesia, mungkin saudara-saudara kita di Tiongkok, ya kan pernah merasakan di Medan itu, di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa itu hari Sabtu itu malam Minggu. Ya kan? Saatnya bisa kumpul ke sana ke sini happy-happy. Tapi mari kita berkumpul di dalam kasih-Nya Tuhan malam Minggu. Nah, jadi ubah waktunya bersama keluarga. Mari kita bersatu. Jadi mau malam apapun adalah malamnya Tuhan. Hari ini, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat, hari Kamis, hari Sabtu, hari Minggu, harinya Tuhan. Jangan bilang, nek Jumat ini Jumat Kliwon. Rasa Jumat Kliwon juga Jumatnya Tuhan Yesus. Semua hari, semua detik, semua menit, semua jam adalah milik Tuhan Yesus. Amin, saudara. Oke. Mari. Semoga firman dan kebenaran firman Tuhan itu kita rasakan bersama-sama. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Mari semoga firman itu seperti pedang bermata dua, menyampaikan ke saya dan sampai buat teman-teman semuanya. Mari kita merasakan kebahagiaan bersama-sama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih buat apapun di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus,
Apapun permasalahan di dalam setiap kehidupan kami tahu bersama-sama dengan Engkau kami adalah bahagia selalu. Karena kami mau berjalan di dalam koridor kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Air mata kami hanya kami bawa di dalam doa-doa kami. Keluh kesah kami bawa di dalam doa-doa kami. Mencari kebenaran kehidupan kami bawa melalui doa-doa kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan, sehingga kami bisa bercakap-cakap dengan Engkau, walaupun Engkau tidak terlihat, kami dapat merasakan kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, penyertaan-Mu saja yang kami perlukan di dalam setiap kehidupan kami. Tutup bungkus kami semuanya ya Bapa. Tutup bungkus setiap kehidupan rumah tangga kami. Tutup bungkus anak-anak kami. Tutup bungkus suami kami. Tutup bungkus keluarga kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun di dalam setiap kehidupan kami, Engkau adalah tempat kami menceritakan segala isi hati kami. Ajar kami tidak mencari pembenaran di dalam setiap kehidupan kami. Yang kami perlukan hanya bersama-sama dengan Kau, Yesus. Ada kebahagiaan di dalam setiap kehidupan kami. Permasalahan apapun yang ada di dalam setiap kehidupan kami, baik sakit, penyakit yang ada di dalam setiap kehidupan kami percayakan Tuhan Yesus memampukan kami ada, sebagaimana kami ada, itu karena kasih karunia-Mu saja Tuhan. Bagaimana pergumulan kami terhadap anak-anak kami Tuhan, di situ Engkau juga hadir di dalam setiap kehidupan kami. Bagaimana pergumulan kami Tuhan terhadap keluarga kami, di situ juga Engkau ada Tuhan untuk membela setiap penderitaan kami Tuhan, sehingga kami bisa merasa bahagia Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau cukup-cukupkan kami Tuhan satu dengan yang lain, sehingga kami bisa cukup dalam setiap apapun di dalam pergumulan kehidupan kami. Tuhan, lewat KJK Overseas ini Tuhan, Engkau perlebar kerajaan-Mu di dalam setiap persekutuan kami Tuhan. Kau tambahkan jiwa-jiwa Tuhan di dalam persekutuan KJK Overseas ini Tuhan. Kami mau menyebarkan kebaikan firman Tuhan. Jadikan kami terang dimanapun kami berada Tuhan. Pelihara kehidupan setiap kami. Engkau yang menyelesaikan setiap pergumulan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami satu hati, satu dengan yang lain, untuk saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain, sehingga kami kuat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, penyampaian firman-Mu bisa berakhir malam ini, tapi kami tetap terus bersama-sama dengan Engkau melakukan. Jadikan kami pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat dan pujian hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan Pak. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bu Yuni untuk firman Tuhan malam ini yang sudah dibagikan buat kita semua. Yang sangat jelas untuk saya terima. Dari tadi saya bilang yes, 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 yes.
Luar biasa. Jadi khotbah yang disampaikan dari apa yang telah dialami. Jadi hidup. Saya bisa rasakan itu. Haleluya. Oke. Bu Yuni, Tuhan memberkati. Dan Tuhan semakin pakai Bu Yuni untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan Bu Yuni. Amin. Dalam segala hal. Ya. Mari sidang jemaat Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang begitu baik. Malam ini kami diajarkan untuk bahwa ekspektasi atau harapan kami dan nilai kebahagiaan dalam diri kami tidak tergantung oleh apapun yang ada di dunia ini. Tetapi dengan apa yang kami miliki saat ini secara dunia, materi atau apapun yang kami miliki, kami mau buat itu menjadi sarana untuk membuat orang-orang disenangkan melalui hidup kami yang sesuai dengan koridor Tuhan. Kesempatan kami masih hidup di bumi ini harus memberikan nilai-nilai kebahagiaan sorgawi yang abadi itu, yaitu dengan cara kami mau untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya, bahkan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, termasuk adalah keluarga kami, dan itu lebih utama. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan, pakai untuk terus menyempurnakan, menggenapi semua rencana-Mu atas hidup beliau dalam keluarga, dalam pekerjaan dan pelayanan. Tuhan Yesus, malam ini kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Hamba terus berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, di beberapa negara yang mengikuti Zoom ini melalui YouTube. Tuhan, saya berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, terus bawa KJK Overseas untuk semakin luas bagi bangsa-bangsa. Tuhan dimuliakan atas KJK Overseas. Milik-Mu KJK Overseas. Kami adalah para duta-duta-Mu, para karyawan, serta anak-anak-Mu yang mengerjakan pekerjaan bapaknya dan tuannya, yang hanya bisa mengabdi atau menyenangkan hati bapaknya. Sebelum kami pulang ke sorga, berjumpa dengan Yesus nanti, dengan Bapa kami yang baik itu, kami mau menyelesaikan pekerjaan kami masing-masing di muka bumi. Dan saatnya ketika kami pulang ke sorga, kami sama-sama berada di keabadian yang bahagia itu. Ini yang kami rindukan, berjumpa nanti di sorga yang kekal. Bahwa apa yang kami dengar firman Tuhan yang mendidik kami, dan kami melakukannya, semua pasti tidak akan sia-sia. Kami akan menikmati janji-janji Tuhan itu. Dan Tuhan tidak akan permalukan kami ketika kami berhadapan dengan Raja Baginda kami, Yesus Kristus. Bapa, Lord, tolong kami Tuhan. Terus peluk kami. Jangan lepaskan kami sekalipun kami
Bisa saja Engkau dapati kami sedikit meronta, sangkinkan atau begitu sakitnya secara daging. Kami hampir saja hilang pengharapan, atau kecewa terhadap Tuhan, atau kecewa terhadap diri kami sendiri, atau terhadap kebenaran yang tak kunjung membela kami. Tapi kami percaya tetap ada kekuatan anugerah Allah yang memberikan kami kesempatan itu. Dan juga Roh Kudus yang menghibur kami. Tuhan, disenangkanlah hatimu melalui hidup kami. Dan Bapa, saya juga merindukan seluruh KJK Overseas menjadi teladan dalam rumah tangga. Ini doa hamba-Mu. Tolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam pekerjaan pun, dalam kerohanian pun, yaitu pelayanan. Tuhan, kami mau semua bergandengan tangan memajukan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap persekutuan kami. Yang Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin seluruhnya, para tim KJK Overseas, agar kami semua melakukannya rutinitas sesuai dengan patronnya Tuhan. Dan akhirnya pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu, dan ibadah kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan ini yang kami inginkan dan kami rindukan. Tuhan, kami tidak mau ketika kami masuk dan kami pulang keluar dari ibadah kami merasakan hampar kosong, tetapi kami merasakan hadirat Bapa. Terima kasih Tuhan. Layakkan, perkenankan senantiasa ibadah ini, hidup kami di hadapan-Mu ya Bapa. Melalui setiap apa yang akan kami kerjakan sesuai dengan perintah Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa untuk para pengurus-pengurus, para tim-tim ini Tuhan. Biarlah kami semuanya solid, penuh kasih mesra, saling melayani, rendah hati, tidak ada yang memegahkan diri. Semuanya mendahului dalam memberi hormat atau nilai-nilai moral, nilai-nilai atau norma-norma kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa juga untuk semua para pasangan-pasangan jemaat-Mu yang belum percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya merindukan para pasangan-pasangan kami. Suatu saat kami akan bergandengan tangan, meninggikan nama Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti pada mimpi atau penglihatan yang Engkau berikan bagi saya dan istri hamba-Mu, bahwa kami bersama-sama dengan para rumah tangga yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan ini terjadi Bapa di surga. Banyak rumah tangga yang dipulihkan Tuhan. Sungguh luar biasa pekerjaan-Mu. Kami hanyalah hamba-Mu dan hamba mereka yang siap melayani seluruh jemaat-Mu. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat sebagai gembala pemimpin mereka yang adalah hamba buat mereka. Supaya kami Bapa mengerti bagaimana kami akan melayani mereka satu persatu. Tolong kami Tuhan. Dan kami juga harus menjadi patron teladan di dalam segala hal buat jemaat-Mu. Karena ini adalah tuntutan kami sebagai gembala pemimpin buat mereka. Tuhan. Bahkan juga itu turun kepada para pengurus dan tim pelayanan ini. Tidak ada kata alasan bahwa kami ini manusia yang juga adalah punya kelemahan. Memang, tapi itu untuk supaya kami memaklumi satu dengan yang lain. Tidak ada yang saling menghakimi. Tetapi secara pribadi kami harus menuntut diri kami untuk menjadi teladan bagi satu dengan yang lainnya. Bapa, aku percaya KJK Overseas ini berdiri, berfondasi di atas batu karang yang teguh. Di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang empunya pelayanan ini. Dihormati, ditinggikanlah Engkau Bapa Rajaku Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba juga berdoa Tuhan, buat seluruh pekerjaan jemaat-Mu,
atau pasangan mereka. Tuhan, saya percaya Tuhan ada di samping mereka untuk menyertai, membimbing akan apa yang harus mereka lakukan supaya perjalanan hidup mereka berhasil di tangan Tuhan yang berada pada hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami tidak ada satupun yang dapat memegahkan diri, karena Tuhanlah yang berperkara buat kami semuanya. Terima kasih Bapa. Jaga lindungi semua para jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kedamaian ketentraman atas negara di mana kami tinggal. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin negara di mana jemaat-Mu tinggal. Dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Penuh kasih, kepedulian. Tuhan melanda seluruh para pemimpin-pemimpin negara. Dari pusat sampai daerah-daerah. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah bangsa-bangsa dengan adanya pandemi corona ataupun Omikron membuat pemimpin-pemimpin di dunia ini Tuhan akan merasa tidak mampu, tidak berdaya. Semua terganggu dalam sistem seluruh birokrasi, perekonomian, dan perdagangan, apapun semuanya terganggu. Bapak yang baik, di situ bahwa manusia tidak punya kekuatan apa-apa kalau sudah dilanda dengan pandemik virus atau apapun yang terjadi. Tuhan, kami berdoa untuk semua. Lewat peristiwa ini Tuhan, biarlah semua manusia menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Lalu datang mencari Tuhan yang sebenarnya. Dan Bapa, Engkau berkenan menyatakan dirimu melalui kepada bangsa-bangsa dengan berbagai cara. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, hamba berdoa berkati seluruh media-media sosial yang dipakai untuk pemberitaan Injil-Mu. Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Ada banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Engkau. Ini kerinduan kami. Bapa, semakin ada orang-orang yang akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Baik orang Kristen yang sudah terhilang, baik yang non-Kristen, siapapun itu Tuhan yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah melanda bangsa-bangsa. Damai sejahtera-Mu, sukacita Allah memenuhi setiap kami umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Uel, Tuhan yang ada di Kalimantan, kakaknya Seli Marlina, yang sekarang dalam kondisi tidak baik tubuhnya Tuhan. Bapa, aku berdoa Tuhan, kekuatan daripada-Mu Bapa ada padanya hari ini. Tuhan, dengan berbagai pengetahuan atau saran-saran, nasihat-nasihat yang diterimanya untuk kesehatan fisiknya, biarlah itu membantunya Tuhan untuk semakin lebih membaik lagi kondisinya dalam nama Yesus, melalui mengkonsumsi makanan minuman yang sehat maupun dari obat-obat dokter, apapun Tuhan Yesus itu, Tuhan mengurapi, menjadikannya sembuh oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan malam ini kami percaya untuk pemeliharaan Tuhan. Sampai kami bangun pagi besok dengan berjumpa kembali dengan sukacita yang baru, penuh dengan puji-pujian syukur kami kepada Bapa di surga. Dengan hati yang rindu besok kami beribadah kepada Tuhan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan sebentar kami akan meminta kepada Bapa untuk berkat sebelum kami mengakhirinya. Dalam nama Yesus, haleluya. Sidang jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu, terima berkat dari Allah Bapa di surga. Anugerah dari Allah Bapa di surga yang begitu besar, yang tak pernah berhenti atas kita sekalian, dan cinta kasih sayang Yesus Kristus, serta kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Amin.